Halo anak-anak ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu berharap anak-anak ibu dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 4-6. Ibu ingatkan anak-anak di rumah jangan lupa untuk membaca doa. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Energi angin, sumber energi yang ada di sekitar kita. Sumber energi tenaga angin sudah sering digunakan manusia. Untuk mengumpulkan energi digunakan kincir angin. Metode kincir angin sudah lama dilakukan oleh manusia anak-anak. Di Persia, kincir angin sudah dibuat sejak ribuan tahun yang lalu untuk menggiling biji-bijian menjadi tepung. Di Belanda, kincir angin digunakan untuk menggerakkan air. Bahkan Belanda sangat terkenal dengan kincir anginnya, sehingga banyak orang menyebut dengan sebutan negara kincir angin. Angin dapat kita temui di seluruh permukaan bumi anak-anak. Selama bumi berputar, angin akan selalu ada. Jumlahnya juga sangat melimpah dan tidak akan habis. Sumber energi ini lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan limbah yang mengotori lingkungan. Angin merupakan energi yang dapat terbarukan kembali. Angin terjadi jika ada perbedaan suhu. Angin bergerak dari suhu panas ke suhu dingin. Angin panas dari khatulistiwa bergerak ke arah kutub. Ada juga angin laut, angin darat, angin gunung, dan angin lembah. Angin bahkan ada di ketinggian awan. Energi angin memang selalu ada, tetapi besarnya tidak selalu tetap. Kadang-kadang angin bertiup, kadang-kadang tidak ada angin yang bertiup sama sekali. Energi yang dihasilkan jumlahnya tidak sama pada setiap waktunya. Energi harus langsung dimanfaatkan atau disimpan dalam baterai khusus. Ini adalah tantangan baru yang harus dihadapi jika ingin menggunakan energi ini. Oleh karena itu, belum banyak orang yang memanfaatkan energi angin. Nah, anak-anak, mari kita baca bersama sebuah teks yang berjudul Ayo Hemat Energi. Hemat energi artinya menggunakan energi yang cukup saat diperlukan dan tidak membiarkan energi terbuang saat dibutuhkan. Mematikan lampu, belajar kalau sudah tidak dipakai. Mencabut kabel listrik dan mengatur suhu pendingin ruangan atau AC adalah beberapa cara untuk menghemat energi. Dengan menghemat energi, kita sudah menjaga lingkungan. Listrik yang kita pakai sehari-hari berasal dari alat yang bernama generator. Generator ini dihidupkan oleh bahan bakar seperti batu bara yang berasal dari fosil. Fosil berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita terus-menerus memakainya, maka akan habis. Padahal menghasilkan energi itu diperlukan waktu jutaan tahun. Energi fosil juga menghasilkan emisi CO2. Apabila kita hemat energi,
Artinya, kita sudah mencegah kekurangan energi di masa yang akan datang dan juga mengurangi emisi CO2. Selain itu, dengan berhemat, energi kita bisa mengurangi tagihan listrik setiap bulan. Hasil penghematan itu bisa kita gunakan untuk keperluan lainnya. Nah, berikut ini ada cara-cara untuk melakukan hemat energi. Yang pertama, mematikan peralatan listrik ketika tidak diperlukan. Jadi misalnya anak-anak menggunakan kipas angin. Apabila kita di kamar menggunakan kipas angin, saat kita keluar kamar maka harus kita matikan dulu kipas anginnya. Yang kedua, mencabut peralatan listrik yang sudah dimatikan. Oleh karena saat kabel listrik menancap, energi listrik masih mengalir. Nah, ini bisa kalian lakukan di rumah untuk menghemat tagihan listrik untuk membantu kedua orang tua kita ya. Yang ketiga, mengatur suhu pendingin ruangan pada 25 derajat Celcius. Nah, selain 3 cara-cara ini, masih banyak lagi cara-cara untuk melakukan hemat energi. Nah, anak-anak, kita di rumah juga memiliki kewajiban yang terkait pemanfaatan sumber energi. Apa aja sih kewajiban kita? Nah, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang anak-anak. Kalian berhak memanfaatkan sumber energi yang ada di sekitar kita. Namun, hak tersebut juga disertai dengan kewajiban untuk menghemat sumber energi. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya yang pertama, memanfaatkan sumber energi seperlunya. 2. Menghemat penggunaan air dan listrik. Yang ketiga, menjaga kelestarian sumber energi dengan baik. Nah, itu tadi ada beberapa kewajiban kita yang terkait pemanfaatan sumber energi ya anak-anak. Baik, kewajiban di rumah terhadap sumber energi. Kalian kan sudah mengetahui berbagai macam penggunaan air bersih dan pemanfaatan sumber energi yang lainnya. Nah, apakah kalian sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dengan penggunaan sumber energi yang berupa bahan bakar, minyak atau yang kita sebut BBM, misalkan menghemat BBM. Adapun cara menghemat BBM diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita berjalan kaki atau menaiki sepeda jika jarak tempuh yang kita tuju dekat. Tidak harus menggunakan motor, mobil, jika jarak yang kita tempuh itu dekat. Karena itu adalah salah satu contoh untuk menghemat BBM. Yang kedua, lebih sering menggunakan kendaraan umum daripada mobil atau sepeda motor pribadi. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar alternatif. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban selalu melekat dalam diri seseorang. Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Kita boleh menentukan hak setelah melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu daripada hak. Kalian berhak memanfaatkan sumber energi yang ada di sekitar kalian. Nah, berikut ini ada beberapa contoh hak dalam memanfaatkan sumber energi. Contoh yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi bagi tubuh. Yang kedua, menggunakan lampu saat belajar di malam hari. Yang ketiga, menonton televisi untuk mencari hiburan. Yang keempat, menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Yang kelima, menyalakan AC atau kipas angin saat udara terasa panas.
Nah, anak-anak, selain mempunyai hak, kalian juga mempunyai kewajiban menjaga dan melestarikan sumber energi yang ada. Berikut ini contoh kewajiban dalam menghemat sumber energi. Yang pertama, tidak membuang-buang makanan dan minuman. Yang kedua, mematikan keran air jika sudah tidak dipakai. Yang ketiga, mematikan televisi jika sudah tidak ditonton. Yang keempat, memadamkan lampu pada siang hari. Dan yang kelima, tidak menyalakan AC atau kipas angin saat udara terasa dingin. Nah, selain kelima ini masih banyak lagi contoh-contoh kewajiban kita dalam menghemat sumber energi. Sekarang kita akan belajar tentang jam, menit, dan detik. Yuk kita mulai. Nah, anak-anak perhatikan jam berikut ini. Anak-anak pasti sudah tahu ya bahwa satu hari sama dengan 24 jam dan 1 jam sama dengan 60 menit, lalu 1 menit sama dengan 60 detik. Dan jarum panjang itu menunjukkan menit, lalu jarum pendek menunjukkan jam. Dan contoh-contoh penggambaran jam berikut ini. Kita mulai dari yang pertama. Lihatlah jamnya, jarum pendek terletak pada angka 11 dan jarum panjang terletak pada angka 12. Maka ini menunjukkan pukul 11. Sekarang contoh yang kedua. Anak-anak perhatikan, jarum pendek sedikit melewati angka 11 dan jarum panjang berada di angka 3. Gambar ini menunjukkan pukul 11 lebih 15. Kenapa lebih 15 ya? Karena untuk jarum panjang setiap bagiannya itu menunjukkan 5 menit. Di sini dimulai dari angka 12 sampai angka 3 itu kan ada 3 bagian ya. Karena 3 bagian, 5 menit kita kali 3 sehingga menjadi 15, maka dapat dibaca menjadi pukul 11 lebih 15. Kemudian contoh yang ketiga, anak-anak perhatikan kembali ya. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Nah, tentu saja anak-anak sudah tahu ya, ini menunjukkan pukul 11 lebih 30. Apakah anak-anak sudah paham bagaimana cara membaca jam, entah itu pada malam hari, pada siang hari, atau sore hari? Yuk kita bahas kembali ya. Satu hari itu terdiri dari 24 jam. Dari pukul 00.00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Kemudian setelah pukul 12 siang adalah pukul 13 dan pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Kita bahas kembali cara membaca jam setelah pukul 12 siang. Kita mulai dari pukul 13.00 ya. 13.00 itu bisa dibaca dengan pukul 1 siang. Kemudian pukul 14.00 bisa kita baca dengan pukul 2 siang dan seterusnya sampai pukul 24.00 itu bisa kita baca sebagai pukul 12 malam jika di akhir hari, dan pukul 00.00 sama juga pukul 12 malam tetapi ini di awal hari. Perhatikan contoh soal berikut ini ya. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7.00. Kemudian sekolah selesai pukul 12.00. Pertanyaannya adalah, lama Siti belajar itu titik-titik jam atau berapa lama? Untuk mencari lamanya waktu belajar, maka kita dapat gunakan cara waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, kita kerjakan ya, yaitu dengan cara 12.00 dikurangi 07.00, maka hasilnya adalah 05.00 atau sama dengan 5 jam. Jadi, lama Siti belajar adalah 5 jam ya.
Baik, telah selesai pembelajaran kita hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mendampingi anaknya belajar di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa giat belajar ya. Dadah, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.